Halo adik-adik, ketemu lagi di channel B Odisa. Melanjutkan di bab protista mirip tumbuhan, di video ini kita akan belajar mengenai Phaeophyta atau alga coklat. Istilah Phaeophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu phaios yang berarti gelap. Merupakan alga multiselular yang dikenal dengan nama alga coklat. Penamaan Phaeophyta atau alga coklat ini didasarkan pada warna dari alga itu sendiri, yaitu berwarna coklat. Warna coklatnya berasal dari pigmen fukosantin. Gagang coklat adalah protista mirip tumbuhan yang memiliki talus bersel banyak atau multiselular sehingga dapat dilihat secara makroskopis atau kasat mata. Talusnya memiliki alat pelekat untuk menempelkan tubuhnya pada substrat, sedangkan bagian tubuh yang lainnya mengapung di atas air. Phaeophyta ini memiliki bagian yang menyerupai akar yang fungsinya untuk menempel pada substrat atau tempat tinggalnya, dan memiliki bagian-bagian lain yang menyerupai batang dan daun seperti pada tumbuhan tingkat tinggi. Ciri-ciri Phaeophyta atau alga coklat. Ciri yang pertama yaitu bersifat eukariotik, di mana inti selnya telah dilindungi oleh membran inti. Yang kedua, multiselular atau bersel banyak. Yang ketiga, berbentuk lembaran, bahkan ada yang menyerupai tumbuhan tinggi, yakni memiliki bagian yang menyerupai akar, menyerupai batang, dan menyerupai daun. Yang keempat, memiliki gelembung-gelembung udara yang berfungsi sebagai pelampung. 5. Memiliki ukuran talus mikroskopis sampai makroskopis. 6. Memiliki pigmen klorofil A, klorofil C, beberapa xanthofil. Contohnya adalah fukosantin yang menyebabkan warna coklat pada alga coklat. 7. Berbentuk filamen atau lembaran bercabang, tidak bercabang, dan ada juga yang tegak. 8. Dinding selnya tersusun atas lapisan selulosa. Nah, inilah salah satu alasan kenapa alga coklat ini digolongkan pada kelompok protista mirip tumbuhan, yakni karena memiliki dinding sel. Nah, dinding sel ini merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh tumbuhan. Ciri yang ke-9, memiliki jaringan untuk transportasi seperti tumbuhan tingkat tinggi, yaitu untuk mengangkut zat hara dari dalam substrat dan mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh organ tubuhnya. 10. Bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri, yaitu dengan cara berfotosintesis. 11. Memiliki kloroplas tunggal berbentuk seperti benang, ada pula yang berbentuk cakram atau diskoid. 12. Kloroplasnya mengandung pirenoid untuk menyimpan cadangan makanan. 13. Cadangan makanan yang disimpan berupa laminarin. Dan ciri yang terakhir, beberapa jenis dari alga coklat ini hidup di air tawar yang agak dingin dan sedang, serta beberapa ada yang terdampar di pantai dan melekat pada batuan. Berikutnya adalah reproduksi pada Phaeophyta atau alga coklat. Perkembangbiakan pada Phaeophyta dilakukan secara aseksual atau vegetatif dan secara seksual atau generatif. Reproduksi aseksual pada alga coklat dilakukan dengan cara fragmentasi dan pembentukan spora, yakni berupa aplanospora dan zoospora. Sedangkan perkembangbiakan seksualnya dilakukan dengan cara isogami, anisogami, maupun oogami. Isogami sendiri adalah proses peleburan antara dua gamet yang bentuknya identik sehingga ukurannya antara gamet jantan dan gamet betina tidak dapat dibedakan. Namun, kedua gamet ini bersifat motil atau dapat berpindah tempat. Pengertian dari anisogami adalah peleburan antara dua gamet yang ukurannya berbeda. Jadi, antara gamet yang jantan dengan gamet yang betina memiliki ukuran yang berbeda. Sedangkan oogami adalah proses peleburan antara gamet betina yang ukurannya lebih besar dan bersifat imotil atau tidak berpindah tempat dengan gamet jantan yang berukuran lebih kecil namun motil atau dapat berpindah tempat.
Fucus vesiculosus adalah salah satu contoh alga coklat yang berkembang biak secara oogami. Ujung-ujung lembaran talusnya yang fertil membentuk suatu badan yang mengandung alat pembiak, disebut dengan reseptakel. Di dalam reseptakel ini terdapat konseptakel yang mengandung antheridium, yaitu berperan sebagai penghasil sel kelamin jantan, dan oogonium yang berperan sebagai penghasil sel telur, serta benang-benang mandul yang disebut dengan parafisis. Jika spermatozoid dapat membuahi sel telur, maka akan terbentuk zigot. Zigot kemudian akan membentuk dinding selulosa dan pektin yang tebal, kemudian akan melekat pada suatu substrat, misalnya pada bebatuan. Selanjutnya, akan tumbuh menjadi individu baru dengan kromosom yang diploid atau 2N. Berikutnya adalah peranan dari Thaiophyta atau alga coklat dalam kehidupan. Thaiophyta dimanfaatkan untuk makanan ternak dan pupuk karena kandungan nitrogen dan kaliumnya yang tinggi, namun kandungan fosfornya rendah. Thaiophyta juga menghasilkan algin atau asam alginat, yaitu suatu koloid yang berguna sebagai bahan penstabil pada pembuatan es krim. Algin juga penting dalam industri farmasi, yaitu untuk bahan pil, tablet, salep, dan obat pembersih gigi. Demikian tadi penjelasan materi mengenai alga coklat mulai dari ciri-ciri sampai peranannya dalam kehidupan. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa bermanfaat bagi adik-adik. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.